Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menceritakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini lanjutan dari kemarin ya, tentang abdi dalam, dan ini adalah akhir dari kisah ini. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Pagi hari, Ibu Asiri datang menemui Pak Budi. Kemudian ia mengatakan, "Kamu dicari ibu di teras." Pak Budi pun berdiri, kemudian melangkah menuju Norosasri. Norosasri diam menatap taman di teras villa itu. "Awakmu wis ero kabeh tole?" Pak Budi hanya menggelengkan kepalanya. "Loh, Asiri dorong cerita ya?" "Dereng bu," jawab Pak Budi. "Ya wis, habis ini kita pulang yo." Selama perjalanan, Pak Budi tidak bisa melepaskan matanya dari Yanu. Tubuhnya dibalut dengan selendang. Matanya sayu kosong seperti tidak bernyawa. Di dalam batin Pak Budi bergemuruh keinginannya untuk berhenti dari pekerjaan ini. Namun ia terganjal bagaimana bila hal buruk menimpanya. Apa yang akan terjadi dengan keluarganya? Bagaimana bila ia menceritakan ini kepada orang lain? Adakah orang yang percaya? Dan bukti apa yang bisa ia buktikan? Sesampainya di Ngrio, Norosasri mengajaknya ke gazebo yang terlarang itu. "Kamu penasaran kan dengan tempat itu?" Anehnya Pak Budi menjawab, ia tidak penasaran lagi. "Boten bu." "Loh, kok ngono?" "Oh iya, kamu sudah tahu apa yang ada di sana?" "Iya bu, saya menebak itu cucu pertama ibu, kakaknya Yanu." "Jadi kamu sudah tahu semuanya?" Pak Budi mengangguk. "Kamu tetap mau berhenti?" "Enje bu," kata Pak Budi. "Sebelumnya saya mohon maaf bu. Saya belum berjanji untuk mau saat Ibu Asiri menawari permintaannya mengabdi pada ibu." "Iya, aku wis ero." Hari itu juga Pak Budi meninggalkan tempat itu. Ia bercerita kepada keluarganya. Namun anehnya, semua yang Pak Budi ceritakan seperti tidak digubris oleh keluarganya. Seakan-akan semua orang itu sudah tahu. Bapaknya menyuruh Pak Budi untuk menemui seseorang, saudara jauhnya. "Le, kamu mulai sekarang harus dipageri." Berangkatlah Pak Budi menemui saudara jauh itu atas perintah bapaknya. Di sana rupanya ia sudah ditunggu. Namun ada kejadian yang hampir menghilangkan nyawa Pak Budi saat menuju ke sana. Ia hampir saja dihantam truk dari depan saat sepeda motor RC-nya kehilangan kendali. Untungnya Pak Budi masih diberi selamat karena ia bisa langsung berdiri dan menghindar. Detik itu ia tahu apa yang dimaksud dari ucapan bapaknya, bahwa ia harus dipagari mulai sekarang. Saat motornya diperiksa, di antara ban luar dan ban dalam ditemukan potongan bambu kuning, sehingga ketika motor bergerak membuat bannya menjadi selip dan akhirnya hilang kendali. Bahkan saat dilihat, orang yang memeriksanya pun ikut kaget. "Waduh mas, sampean ini diincar orang ya?" "Hah? Kok bilang gitu pak?" "Mana bisa mas,
orang memasukkan benda seperti ini di dalam ban kalau bukan ilmu hitam? Pak Budi yang mendengarnya hanya bisa berdoa supaya diberikan selamat sampai tujuan. Dan ketika ia sampai di sana, Pak Budi menceritakan semuanya kepada saudaranya itu. Saudaranya hanya bisa mengangguk, mengerti bahwa ia tahu di belakang Pak Budi ada puluhan jin yang mengikutinya. Namun sudah diusir saat menginjak pekarangan rumah ini. Di sanalah Pak Budi diberitahu apa yang sebenarnya terjadi di keluarga itu. Sosok yang kamu lihat di malam itu adalah kepala keluarga. Dia selalu ikut kepada keturunannya atas perjanjian yang ia buat dengan jin yang selama ini menjadi satu ikatan dengan keturunan-keturunannya. Kain kafan hanyalah simbol. Ia hidup dari memakan sukma keturunannya. Kalau saya tanya, ada yang aneh nggak sama keluarganya? Sama anak-anak, sama cucu-cucunya gitu? Tanya saudara Pak Budi. Ada mas. Semua cucunya itu sikapnya aneh semua. Saudara Pak Budi tersenyum kecut mendengarnya. Keluarganya tidak akan bisa utuh. Mereka harus menanggung konsekuensi dari perjanjian. Entah harta, entah nyawa. Yang paling kecil, tunawicara. Kakaknya, ia buta. Kakaknya lagi mengalami gangguan kejiwaan. Dan yang kamu pikir ada di gazebo itu anak pertama, ia lumpuh. Maksudnya sampean, anak yang Mas kira buta itu bisa lihat aku? Ucap Pak Budi. Ya, kemungkinan ia hanya bisa merasakan kehadiranmu karena cuma kamu yang belum mengabdi pada keluarga itu. Kamu sering diperlakukan tidak menyenangkan toh oleh mereka. Ya, karena mereka itu sedang mencoba ngasih tahu kamu agar kamu jangan di sini, segera pergi meninggalkan keluarga itu. Paham? Ucap lelaki itu. Tapi ada satu cucunya yang normal loh mas. Iya, kata lelaki itu. Dia yang nanti akan menjadi pewarisnya. Dan keturunannya juga akan terus menanggung akibatnya. Ini semacam nandur balak atau nanam perkara. Dan ini akan terus mengikuti. Pernah dengar kan? Kalau pesugihan itu sebenarnya mengambil rezeki dari keluargamu sendiri, dari darah dagingmu sendiri. Baik jin bisa membuat dagangan kamu laris. Yang sebenarnya terjadi, rezeki yang kamu dapat dari cara sesat ini hanya mengambil jatah milik keturunanmu nanti. Ya, seperti itu cara kerja pesugihan. Ini pesugihan apa mas namanya? Pesugihan dulu rencah. Pesugihan yang menggunakan keluarga sendiri sebagai tumbal. Ganti rugi atas apa yang mereka dapat. Bisa berupa harta yang melimpah. Namun sebagai gantinya, saudaranya harus rela mati sukmanya. Tahu siapa orang yang menjaga agar tradisi ini tetap ada di keluarga ini? Tanya lelaki itu kepada Pak Budi. Emang siapa mas? Wanita tua yang selalu di samping majikan kamu. Namanya Asiri. Masnya tadi bilang kalau aku diperlakukan seperti itu biar sadar dan tidak terikat dengan keluarga ini. Lantas, bagaimana dengan perempuan yang sudah mengabdi untuk cucunya? Ya mati, kata lelaki itu. Semua manusia nantinya akan mati. Jadi ya semacam ikatan batin.
Bila Sukma, majikannya, sudah mati, ya dia ikut mati dengan cara yang aneh. Bisa penyakit, kecelakaan, atau mungkin bisa bunuh diri juga. Sebenarnya kamu beruntung. Majikan kamu tidak mau kamu terikat juga. Sebenarnya yang jahat itu Asiri. Dia yang ingin kamu mati. Tapi gak apa-apa. Mulai sekarang kamu lebih dekat lagi sama Tuhan. Umur manusia Tuhan yang pegang, bukan wanita itu. Hari itu Pak Budi belajar banyak. Ia tahu apa yang terjadi dengan keluarga itu. Potongan pertanyaan yang selama ini tertanam di kepalanya kini terjawab. Sejak saat itu, kemanapun Pak Budi pergi, ia selalu menceritakan cerita ini kepada sahabatnya, tetangganya, dan saudara-saudaranya. Ia tidak mau lagi melihat ada seseorang yang ia kenal mengikuti jejak pesugihan yang bukan hanya menyengsarakan pelakunya, namun berimbas pada semua keturunan dan keluarganya. Sejak awal saya sudah bilang, cerita ini adalah cerita yang sering canggahku ceritakan sama aku. Aku cuma berharap ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita yang aku sajikan ini. Gak ada pesan lagi yang bisa aku sampaikan, karena aku yakin kalian tahu hikmah apa yang bisa diambil dari segelintir bukti bahwa kadang manusia bisa menjadi serakah hanya karena setitik harta. Saya Simple Man mau undur diri. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Semoga saya bisa menyajikan cerita lain dari orang-orang yang ingin berbagi sedikit dari rahasia alam yang tersimpan di dunia ini. Akhir kata, mohon maaf bila ada kesalahan pengetikan dan penulisan. Wassalam. Oke, itulah akhir cerita dari Abdi Dalam ya, yang ditulis oleh Mas Simple Man. Jadi banyak hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini. Kemungkinan memang terkait pesugihan ya. Ya, kalau kita itu rezeki itu sebenarnya sudah ada yang ngatur ya. Yang penting kita berusaha gitu. Kalau kita pingin kaya ya harus rekoso gitu ya. Harus benar-benar banting tulang, berdoa. Jangan meminta selain kepada yang di atas gitu loh. Jangan meminta pada jin atau ya kayak mungkin penglaris pesugihan. Karena memang saya pernah dengar ya, ada istilah kayak ketika orang itu melakukan sebuah pesugihan itu sebenarnya dia itu mengambil hak atau harta dari keturunannya nanti gitu loh. Jadi kayak dirapel gitu, diambil dulu gitu loh. Bayaran itu, istilah itu diambil dulu. Nah, dia kan kaya gitu kan. Akhirnya nanti keturunannya yang sengsara. Istilahnya kayak gitulah. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.